Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to podcast Catatan Salik. Podcast kali ini akan dibawakan dengan saya Ica dan teman saya Elisa. Oh iya, gimana nih kabar sahabat Catatan Salik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, gimana nih Ca kabar kamu? Alhamdulillah aku baik kok. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kita mau membahas apa nih? Hari ini kita akan membahas materi yang diambil dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang ada di halaman 7, yaitu adalah ad-du'a'u wasiqatu bi ikhtiyarillahi ta'ala. Apa itu hakikat doa dan sikot terhadap pilihan Allah Ta'ala. Tapi sebelum masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih sama Elisa dan teman-teman catatan Salik di rumah. Menurut kalian doa itu apa sih? Dan untuk Elisa bisa jawab, untuk teman-teman catatan Salik kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Menurut saya sendiri sih, doa itu kita meminta sesuatu, minta keinginan kita kepada Allah dengan penuh penghambaan gitu, Ca. Mungkin kurang lebih sama ya, doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan saya akan menjelaskan apa itu hakikat doa yang diambil dari kitab Al-Hikam, yaitu adalah doa'u lugata da'watu wa huwa filisan. Doa secara bahasa adalah dakwah tentang mengundang Allah dengan lisan kita. Asyara'i izharu faqati ilallah ta'ala bitadarru'i wa raf'ul hajati ilallahi ta'ala ma'a sikoti bi ijabatiha. Dan secara syariat, doa itu adalah menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan. Dan saat kita mengangkat hajat-hajat kita kepada Allah Ta'ala bersamaan dengan sikohnya kita atau percayanya kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Oh, ternyata hakikat doa seperti itu ya, Ca. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kita udah berdoa nih, tapi kadang doa kita tuh dikabulinnya belakangan, atau kadang malah nggak terkabul gitu. Pernah nggak sih? Pernah, aku pernah ngerasain itu. Mungkin kayaknya bukan aku doang deh yang pernah ngerasain itu ya kan? Pasti. Tapi kan kita sebagai seorang hamba kan harus terus berdoa ya, Ca. Nah, itu ada alasannya nggak sih kita terus berdoa, tapi kan kadang nggak dikabulin, kadang tertunda gitu. Ada nggak sih? Ada alasan kenapa kita harus berdoa. Walaupun kita ngerasa doa kita tuh nggak dikabulin sama Allah. Yang pertama adalah waqad amarallahu ta'ala ibadahu bi du'ai. Allah telah memerintahkan kita untuk beribadah dengan berdoa. Yang kedua, wallahu yuhibbu an yus'ala. Allah itu suka dipinta oleh hambanya. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, yastakbiruna'an. Kalau misalnya kita nggak berdoa kepada Allah, kita akan kena sanksi. Dan kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Tercantum dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yaitu Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Dan barang siapa yang tidak mau menyembahku dan berdoa kepadaku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Serem banget. Wah, ternyata ada alasannya ya di balik semua itu. Jadi kalau misalnya kita tidak berdoa kepada Allah, sama aja kita sombong ya, Ca, sama Allah. Padahal kan tanpa bantuan Allah kita nggak bisa melakukan apa-apa ya, Ca. Benar juga. Dan jangan sampai tertundanya atau terlambatnya uluran pemberian dari Allah di saat kita sudah merintih-rintih di dalam doa kita, membuat kita putus asa. Karena sesungguhnya Allah itu sudah menjamin pengabulan untuk kita. Tentu di hal-hal yang Allah inginkan, bukan di hal-hal yang kita inginkan. Dan juga di waktu yang Allah tentukan, bukan kita yang tentukan gitu.
Terus itu berarti secara nggak langsung Allah tuh nggak suka diinterupsi ya, Cak. Apalagi dipaksa gitu. Kalau misalnya kita perumpamain ke orang tua kita nih, kita mau beli HP, tapi maunya hari ini juga, sekarang juga, nggak mau besok-besok. Pasti orang tua kita marah-marah nggak sih ke kita? Pastilah, pasti bakal diomelin banget tuh kalau misalnya mintanya kayak gitu. Karena kayak kita juga sebagai manusia kalau misalnya kita lagi ngomong terus diinterupsi juga pasti kan nggak suka kan. Iya. Apalagi Allah yang kita paksa, yang kita interupsi gitu. Sebab tidak terkabulnya doa, tertundanya doa. Nah, itu Allah ada alasannya. Allah pasti nyiapin sesuatu yang terbaik buat kita gitu. Nah, bener banget. Nah, tentang pengabulan di hal-hal yang Allah inginkan, bukan di hal-hal yang kita inginkan, aku punya pengalaman nih. Jadi, dari kecil, cita-cita aku kan jadi dokter. Nah, pasti kalau jadi dokter, aku mikirnya tuh waktu kecil, aku harus masuk SMP favorit, terus SMA favorit, dan aku harus kuliah di tempat yang bagus kan. Tapi ternyata, pas aku mau masuk SMP, aku udah nyari-nyari nih beberapa sekolah favorit kan. Tapi aku nggak diterima di pilihanku yang pertama karena ya jaraknya lumayan jauh dari rumah, jadi orang tuaku nggak ngebolehin. Akhirnya aku bersekolah lah di pilihan kedua, dan di SMP ku aku ikut eskul PMR karena aku masih pengen jadi dokter kan. Terus habis itu pas udah mau mendekati UN, aku kan udah cari tuh SMA favorit. Tapi pas mau mendekati UN, tiba-tiba mamaku bilang gini, masuk SMK aja deh, biar kalau misalnya lulus itu bisa langsung kerja. Nah, kalau misalnya memang kamu mau kuliah, kamu bisa kuliah biayain sendiri. Karena mamaku bilang, mamaku nggak bisa bantu buat biayain kuliah. Jadinya, awalnya aku nggak setuju dong, karena kan aku pengen masuk SMA gitu kan. Kalau misalnya aku masuk SMK, masuk jurusan apa, aku juga bingung. Belum tahu ya mau masuk apa ya. Iya, jadi aku harus nyari lagi jurusan yang sesuai dengan kesukaanku gitu kan. Akhirnya ya udah deh, karena nggak boleh membantah orang tua ya, jadi saya masuk SMK. Dan tapi bersyukur banget aku masuk SMK karena bisa dipertemukan dengan guruku yang Masya Allah luar biasa, terus bisa ketemu Elisa juga, terus teman-teman yang lain juga, belajar bareng-bareng, mengenal Allah, terus saling support. Dan setelah mendapat ilmu tentang hakikat doa ini, aku malah jadi lebih bersyukur lagi, karena ternyata walaupun keinginanku nggak ada yang terkabul nih, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik, gitu ya kan? Kalau saya kebalikannya dari kamu nih, Cak. Kalau kamu kan pengennya masuk SMA, tapi kalau saya pengennya masuk SMK. Mayoritas teman SMP saya tuh rata-rata milihnya SMA, dan sedikit yang mau milih SMK. Salah satunya saya. Karena saya dulu takut banget, kan mencari sendiri ya, pasti ketemu teman baru, orang baru. Nah, saya tuh takut nggak punya teman di situ. Sulit banget saya waktu itu mutusinnya mau masuk apa jadinya. Tapi akhirnya saya tetap mau masuk SMK. Dan ya beneran kejadian yang saya takutin. Saya nggak ada temen, bukan dikucilin sih, tapi sayanya susah akrab. Saya akrabnya cuma sama teman sebangku, sama ya yang deket-deket aja. Sama kamu aja saya jarang ngobrol kan. Ngobrol seperlunya aja malah. Tapi pas mau akhir-akhir udah lumayan akrab sih. Nah, terus kenaikan kelas 11 lumayan tuh, saya sedikit berubah. Saya jadi berani akur sama teman sekelas, terus saya sampai punya satu circle juga kan sama kamu. Padahal dulu jarang ngobrol loh. Ya kan? Terus saya berani bercanda-bercanda kesana sini, terus sampai ketemu temen yang ngajak saya ngaji bareng kamu juga. Sampai sekarang, dan ketemu guru yang alhamdulillah ngarahin hidup saya, dan hidup saya jadi terarah.
bersyukur banget sih, walaupun tertundanya lama, tapi saya makasih. Dan kalau cerita saya kan tertundanya nih. Nah, saya ada cerita lagi nih. Terkabul doanya cepet, tapi malah ini ngerubah dirinya gitu loh, buat dia lupa sama Allah. Ini tentang si Korun. Si Korun ini murid Nabi Musa, yaitu dia minta doa kepada Nabi Musa nih agar menjadi kaya. Terus dikabulin dong sama Allah. Hartanya banyak, emasnya banyak, ajudan di mana-mana. Tapi malah si Korun ini jadi pelit, sombong, kikir. Terus malah lupa sama Allah, padahal kan yang ngasih semua hartanya kan Allah ya. Nah, terus nggak lama Allah nurunin azab nih buat si Korun. Semua hartanya dilenyapin sama diri dianya juga, sampai nggak tersisa gitu. Serem kan ya? Serem banget ya. Jadi ternyata kita nggak boleh senang juga ya kalau misalnya Allah itu ngabulin doa kita. Karena kita harus lihat dulu nih, pengabulan Allah ini membuat kita makin dekat dengan Allah atau malah membuat kita makin jauh dari Allah. Ya kan? Iya, benar. Dan dari tadi kita udah bahas apa itu hakikat doa, terus alasan kenapa kita harus tetap berdoa. Sekarang kita bakal bahas the secret of doa, yaitu rahasia-rahasia doa. Doa ini juga ada rahasianya loh. Apa tuh? Dan ini diambil dari hadis Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dunia ini tidak ada satu orang muslim pun yang apabila dia berdoa kepada Allah itu tidak dikabulkan. Kecuali tidak dikabulkannya doa itu adalah karena Allah ingin memalingkan dia dari suatu hal yang buruk. Dan juga kita itu tidak boleh berdoa dengan niat yang buruk, apalagi sampai memutus tali silaturahmi. Dan yang terakhir adalah doa itu gak ada yang sia-sia. Walaupun kita merasa doa kita itu nggak dikabulkan, tapi doa kita itu akan menjadi ladang pahala buat kita, apalagi kalau misalnya doanya itu baik. Iya. Ica kan udah bahas rahasia doa nih, saya juga mau bahas adab-adab doa nih. Doa itu ada adabnya juga loh, Ca. Yaitu yang pertama, ikhlasul lillahi ta'ala, yaitu ikhlas murni penghambaan kepada Allah. Terus yang kedua, al-yakinu bil ijabati la du'a tajribatin, yaitu kita harus yakin nih kalau doa kita tuh akan terkabul. Tapi jangan pernah coba-coba kita ngetes Allah dengan doa-doa kita, itu sama aja nggak sopan, nggak boleh. Terus yang ketiga, la udwana fi du'ai, yaitu doa untuk bermusuhan. Seperti yang kamu bilang tadi, segala hal yang tentang permusuhan itu Allah nggak suka, jadi nggak boleh ya. Terus yang keempat, hudurul qalbi, yaitu hatinya hadir kepada Allah saat berdoa. Itu saat berdoa kita tuh seakan-akan ada di hadapan Allah. Dan saat berdoa tuh kita nggak boleh ada makhluk lain gitu loh di hati kita, harus hanya Allah aja gitu. Nah, adab-adab dari doa itu adalah pembahasan terakhir kita. Dan karena semuanya sudah dibahas materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila kita ada salah kata, dan semoga materi podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman catatan Salik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.